Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Nang? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu kok. Saya sadar ada orang nggak mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan karnaval Sonhorek di desa Jambi Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di desa Gleden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. Dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Nova Zakwan dan berikut berita pilihan siang ini. Yang dua belum. Pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara tergelincir di ujung landasan Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Usulan pemakaian tepung ubi mengemuka sebagai bahan alternatif pemadaman karhutla saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sumatera. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal Jakarta berlangsung hikmat. Pemirsa, beralasan sudah membayar uang kebersihan dan keamanan pada anggota Ormas, sejumlah pedagang kaki lima nekat melawan Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto Cahyono saat penertiban di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Buntut dari perlawanan itu, 5 pejabat Pemkot Bekasi dibebas tugaskan karena diduga terlibat pungli pada sejumlah PKL. Nggak ada keramaian. Pemerintah, tapi lihat kita masih rakyat yang kaki lima ini.
Adu mulut pedagang kaki lima dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pecah sebagai bentuk perlawanan saat akan ditertibkan petugas Satpol PP di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Para pedagang melawan karena mengaku sudah membayarkan uang kebersihan dan keamanan kepada anggota ormas. Sudah diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya ke siapa? Kebersihan apa? Siapa? Bahkan seorang emak-emak pedagang ada yang nekat melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas. Meski mendapat perlawanan, namun penertiban tetap dilakukan. Alasannya karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang, sementara kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Jadi PKL bukan untuk dilarang, tetapi kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang ada. Sementara usai munculnya protes pungli pada para PKL, Wali Kota membebas tugaskan 5 pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelimanya diminta fokus menjalani pemeriksaan terkait dugaan pungutan Rp5.000 terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Stadion Candrabaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk sambil membawa parang di SPBU Amesangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean saat mengisi BBM. Seorang pria mengacungkan parang ke arah salah seorang karyawan SPBU di SPBU Amesangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Karyawan SPBU tersebut kemudian mengambil parang pemotong bunga yang berada di sekitar lokasi. Keduanya sempat terlibat cekcok dan saling mengacungkan parang. Sejumlah warga dan karyawan SPBU di lokasi berusaha melerai keduanya. Peristiwa bermula saat pria tersebut mengendarai sepeda motor dan diduga menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Seorang karyawan SPBU kemudian menegur pria tersebut agar mengikuti antrian. Tidak diterima ditegur, pria tersebut kemudian meninggalkan SPBU dan kembali lagi sambil membawa parang untuk mengajak karyawan SPBU tersebut berduel. Merasa terancam, karyawan SPBU kemudian mengambil parang pemotong bunga yang terselip di antara tanaman di sekitar SPBU. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kasusnya ditangani unit Reskrim Polres Wajo untuk mendalami kronologi serta menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta, konvoi kendaraan yang diduga milik instansi pemerintah dan menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Gubernur Jakarta nantinya akan mengungkap identitas pengendara dan kendaraan setelah data dan bukti telah terkonfirmasi. Lima mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga, jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya sudah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier dan pada barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya, langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD. Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, jumlah korban meninggal gempa Nagikeo terus bertambah menjadi 15 orang. Pemda siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Wakil Bupati Nagikeo, Gonzalo Gratianus Mugasada menyampaikan bahwa data jumlah korban meninggal dunia
hingga saat ini masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa dan luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1.000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Gempa susulan masih terus mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga hari ke-8 pasca gempa utama, aktivitas kegempaan masih terus dipantau dan warga diminta tetap waspada. Jadi atas dasar informasi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, per hari ini, tepatnya tadi pagi, pukul 5 pagi dilakukan pelaporan. Gempa Flores yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Kemudian gempa yang susulan yang terbesar ada 6,2 magnitudo, kemudian yang terkecil 1,1, yang sama dengan atau lebih besar dari 5 magnitudo ada 33 kali, dan gempa susulan ya tentu saja yang 33 kali itu pasti dirasakan masyarakat, tetapi dari 6.409 kali gempa itu ada 139 kali yang dirasakan oleh masyarakat. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah. Hingga Senin sore pemirsa 24 Agustus 2026, BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 100 orang. Dan angka ini meningkat setelah sejumlah korban luka berat yang dirawat intensif tidak berhasil selamat. Dan berikut data BNPB hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat sebanyak 100 orang. Korban luka ada 1.603 orang. Pengungsi mencapai 180.327 orang. Kita ke informasi lainnya, seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tidak terkendali. Hingga Senin malam terdapat 19 lokasi kejadian karhutlah yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah wilayah. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas.
Berdasarkan data BPBD Kodim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2 sampai 3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa Ainus melaporkan. Sementara 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleha, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha, Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainus melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Seluruh sekolah di kota Pekanbaru diliburkan imbas kualitas udara tidak sehat akibat partikel debu dari kabut asap. Sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 182 dan SDN 17 Kota Pekanbaru hari ini mulai meliburkan anak didiknya. Pihak sekolah menggantikan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena ada himbauan dari Pak Wali bahwasanya kabut asap sudah pekat dan kasihan juga anak-anak untuk kesehatannya, maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Sampai kapan, Bu? Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tunggu lagi arahan dari Pak Wali dan Pak Kadis kapan sekolah kembali dibuka. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru mencatat jumlah titik api di Sumatera sebanyak 2.945 titik panas. Sementara titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik yang tersebar di seluruh kabupaten. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang.
Rapat koordinasi digelar di Posko Utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari perangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan karhutla di wilayah Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipogi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera, dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus karhutla dan telah menahan total 17 orang tersangka. Kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama karhutla yang terjadi, dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan, ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan, kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Setelah tinjauannya di Palembang, Sumatera Selatan, Presiden Prabowo Subianto menampung usulan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memadamkan api menggunakan tepung ubi. Presiden meminta inovasi tepung berbahan umbi-umbian dikembangkan sebagai alternatif pemadam kebakaran hutan dan lahan selain air. Inovasi ini berasal dari temuan Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dulu pernah kami laporkan ke Bapak bahwa ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang saya melakukan. Terima kasih. Itu tepung apa ya? Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau dan tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutla semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah
korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran juga sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Meski sempat membesar, namun kini api telah berhasil dipadamkan. Gajah yang ada di pusat konservasi pun dalam keadaan aman. Setelah sempat padam, api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di 3 titik baru pada Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan diterjunkan. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau, namun akhirnya berhasil dipadamkan. Dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam 1 titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Taman Nasional Waikambas juga terus dimonitor. Gajah-gajah dalam kondisi sehat dan tidak terdampak kebakaran. Ini memang habitat gajah Taman Nasional, tapi alhamdulillah di kebakaran ini tidak ada 1 ekor gajah pun yang kemudian terdampak. Karena posisi saat ini kelompok gajah yang kita pasangin kolakar kita bisa monitor 1 kali 24 jam dia kemana saja. Dan saat kebakaran ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara, jadi sangat jauh. Dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya daripada kebakaran hutan kali ini. Sebelumnya pada Jumat 21 Agustus lalu, kebakaran sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. 250 personel gabungan dikerahkan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran lahan dan hutan di Lampung turut jadi perhatian pemerintah. Salah satu kawasan yang disorot yakni Taman Waikambas sebagai habitat penting gajah Sumatera. Kalbar itu lebih berat ya.
Jadi konsentrasi, kalau saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada Waikambas, Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ. Dan sudah ada kebakaran berapa hektar gitu ya. Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir termasuk di Sumatera harus kita rawat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Masjid Istiqlal menggelar Maulid Akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Acara ini akan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf sebagai narasumber. Ratusan umat muslim berdatangan sejak pagi hari di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat guna mengikuti acara Maulid Akbar 2026. Acara ini merupakan bagian dari event Istiqlal Youth Festival yang bertema Grow Your Talent, Grow Your Adab. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf dijadwalkan hadir sebagai narasumber. Diharapkan kajian Maulid Akbar ini bisa mempererat persatuan generasi muda supaya berani meraih ambisi setinggi langit namun tetap memegang teguh akhlak dan adab yang mulia. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Nadia Elizabeth yang kini berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selamat siang Amrina, bagaimana suasana peringatan Maulid Nabi di sana? Iya, Novel dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tepat pada hari ini di Masjid Istiqlal digelar adanya acara Maulid Akbar sebagai salah satu acara untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1448 Hijriah. Dan untuk kegiatan ini memang masih berlangsung hingga pada pukul 11 siang ini. Tadi untuk kegiatan dimulai sekira pada pukul 8.30 dan kalau kami pantau sejak pagi hari tadi memang ratusan umat muslim dan juga muslimah dari area Jakarta dan juga sekitarnya ini antusias berdatangan secara langsung di Masjid Istiqlal untuk mengikuti acara Maulid Akbar pada hari ini. Dan saat ini pun juga sedang berlangsung adanya prosesi tanya jawab yang dilakukan, adanya diskusi antara umat muslim ataupun juga jamaah dengan Ustadz Jojo Ali Yusuf yang juga menjadi narasumber pada hari ini. Tadi pun juga narasumber lain yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar sekaligus juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal ini pun juga hadir dan juga menyampaikan pesan secara langsung berkaitan dengan tema pada hari ini, yakni temanya adalah Grow Your Talent, Grow Your Adab, di mana dari pihak Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama dan juga Ustadz Jojo Ali Yusuf tadi menyampaikan sejumlah kajian dan juga ceramah yang mana dalam ceramahnya ini berisikan pesan-pesan untuk mempererat adanya persatuan generasi muda agar terus berani mengasah bakat dan meraih ambisi setinggi langit namun tetap memastikan setiap langkah diiringi dengan akhlak dan juga adab yang mulia. Tadi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar pun juga sempat mengucapkan selamat kepada umat muslim di seluruh Indonesia yang memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan ia pun juga berharap agar momentum ini menjadi penguat bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dari Rasulullah dan juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sementara untuk secara keseluruhan ataupun juga secara nasional, Novel dan juga pemirsa, dari pihak Kementerian Agama sendiri ini pun juga secara nasional menggelar rangkaian program bernama Gema Sholawat Kebangsaan yang menjadi rangkaian program dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana akan diluncurkan secara nasional nanti pada tanggal 26 Agustus 2026 yang menargetkan sebanyak 1,7 juta umat muslim di seluruh Indonesia untuk secara bersama-sama melakukan pembacaan serta hitaman kitab, baik itu secara mandiri ataupun juga secara berjamaah. Dan juga melalui kegiatan Gema Sholawat Kebangsaan tersebut diharapkan mampu menjadi bentuk ikhtiar untuk mendoakan terhadap warga terdampak di sejumlah daerah yang saat ini memang sedang dalam kondisi yang memerlukan bantuan. Sementara demikian kembali ke Anda, Novel. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera yang bertugas melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat
bertugas kembali.